luar biasa, Tuhan kita baik. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak, jadi berkat. Saudara tahu di mana ayatnya? Masih ingat nggak? Ada di Matius 5 ayat 13 dan 14. Amin. Jadi sepanjang tahun ini kita berbicara bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Dan sebagai bagian dari garam dan terang dunia, di bulan Maret ini subtema kita adalah semangat membawa jiwa. Jadi ayat emasnya ada di Lukas 19 ayat 10. 10 berkata, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang ke dunia, dia mati dan bangkit bukan cuma sekedar untuk melakukan mujizat atau bukan sekedar untuk jadi guru yang terkenal yang banyak diikuti oleh followersnya, tapi tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan setiap jiwa kita, setiap jiwa manusia. Amin. Dan saya rasa susah bagi kita untuk melakukan tema bulan ini yaitu membawa jiwa. Bukan hanya membawa jiwa, saudara, tapi dikatakan semangat. Semangat membawa jiwa, saudara. Saya rasa itu akan susah bila kita itu nggak bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Apabila kita itu, kita sendirinya nggak connect dengan apa yang Tuhan rasakan soal hati Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini, saudara. Jadi yang pertama, kita mesti belajar mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita mau kenali hati Tuhan, kita mau connect dengan kerinduan hati Tuhan yang ada di dalam hatinya Tuhan menyelamatkan jiwa ini. Dan Tuhan memberikan perumpamaan tentang menyelamatkan jiwa ini, saudara, mengenai jiwa-jiwa yang terhilang. Setidaknya ada di Injil Lukas. Di Injil Lukas Tuhan memberikan tiga perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan domba yang hilang. Yang kedua adalah perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi hari ini saya mau kita baca dan renungkan perumpamaan yang kedua yaitu dirham yang hilang. Yang ditulis di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca sebentar, saudara. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Lalu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang bertobat. Saudara, di perumpamaan yang baru kita baca, satu dirham aja yang hilang sampai dicari dengan begitu sungguh-sungguh. Saudara, kebetulan saya itu dulu pernah belajar tentang perumpamaan yang ada di dalam Alkitab dari sebuah buku yang pernah saya beli. Bukunya berjudul Understanding the Stories Jesus Told. Nah, jadi saya belajar, saya cari lagi buku saya itu dan ketemu, saudara. Dan saya pelajari, bukunya ada ini, saudara. Nah, jadi begini, saudara. Jadi latar belakang cerita ini adalah, ini kan perempuan ini kehilangan satu dirham. Dan perempuan ini tuh bukan perempuan kaya, dia itu perempuan yang secara ekonomi itu miskin pada zaman itu. Dan pada zaman itu kalau rumahnya miskin, saudara, itu rumah mereka itu nggak punya jendela dan mungkin dikatakan hanya ada ventilasi di atas di antara tumpukan batu kan zaman dulu itu rumahnya batu, saudara. Jadi nggak ada jendela di dalam tembok rumah. Jadi pencahayaan di dalam rumah perempuan ini sangat tidak baik, sangat minim. Bahkan di tengah hari di luar saat terang benderang pun di dalam rumah ini gelap karena nggak ada jendelanya, saudara. Jadi selain gelap, karena rumah orang miskin biasanya pada zaman itu juga nggak di lantainya nggak dilapisi oleh ubin. Jadi nggak ada beton, nggak ada ubin. Jadi cuman hanya tanah yang berdebu, saudara.
Jadi bila ada satu keping dirham yang jatuh di atas lantai itu di tanah itu saudara pasti keping dirham itu gampang terkubur ya kan di bawah lantai tanah yang berdebu itu. Apalagi kalau misalnya hilangnya udah beberapa hari ya kan udah pasti kayak terkubur di debu-debu tanah yang ada di lantai rumah itu saudara. Makanya dikatakan karena gelap dan berdebu, perempuan ini harus menyalakan pelitanya untuk menerangi rumahnya dan menyapu, menyapu, menyapu tanahnya dengan pelan-pelan, dengan cermat, supaya keping dirham yang hilang itu bisa ditemukan. Dia sapu pelan-pelan, pelan-pelan, sudah sampai mungkin kelihatan ada pantulan logam di tanah. Dan perempuan ini mencari dengan yang namanya orang mencari itu pasti hati kita kan cemas-cemas sambil berharap ketemu ya saudara ya. Saudara pernah nggak kehilangan barang saudara? Saya itu pernah loh kehilangan handphone, ketinggalan handphone waktu jalan-jalan. Dan saya waktu udah sadar itu handphone saya ada di mana, saudara. Waduh, itu saya setiap tempat yang sebelum saya kehilangan itu saya ingat-ingat tadi saya di mana, saya di mana, saya di mana, ya kan? Saya kunjungi lagi, saya balik lagi ke kantin yang saya tadi beli es krim dan ternyata memang ada di sana, saudara puji Tuhan ketemu. Tapi waktu dalam proses pencarian itu hati saya itu cemas-cemas sambil berharap bisa ketemu nggak ya, bisa ketemu nggak ya, saudara. Saudara, saya percayalah, saudara juga mungkin yang pernah kehilangan something, kalau mencari pasti dengan hati yang cemas sambil berharap pengen ketemu ya, saudara ya kan? Nah, demikian juga perempuan ini, saudara, dia harus cari begitu cermat sampai satu dirham keping yang hilang ini diketemukan. Kenapa, saudara? Karena para ahli Alkitab mengatakan pada zaman itu, kalau seorang perempuan itu menikah, saudara, maka di perempuan ini dikasih keping-keping dirham sebagai hadiah. Kalau zaman sekarang seperti cincin kawinlah begitu saudara. Nah jadi dirham-dirham ini sangat berharga saudara dan biasanya dijadikan ornamen untuk hiasan di tudung kepala perempuan saudara. Kayak selendang lah gitu saudara ya. Dan hiasan kepala ini juga biasanya dirham yang ada dirhamnya ini akan diwariskan kepada anak perempuannya. Jadi sangat berharga sekali saudara keping-keping ini buat perempuan ini. Dan sekarang salah satu keping yang berharga ini hilang, jatuh dan hilang. Makanya saudara, pada saat dia menemukan kembali satu keping dirham yang hilang itu, kecemasannya berganti dengan kelegaan, ketakutannya berganti dengan kegembiraan, dan duka citanya berganti dengan sukacita. Lalu saking sukacitanya ia mengundang sahabat-sahabatnya, tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengannya. Lalu di ayat berikutnya Tuhan menyatakan satu statement menjelaskan keadaan hatinya bila satu jiwa diketemukan dan bertobat, Tuhan akan sangat bersukacita dengan malaikat-malaikatnya. Itu perumpamaan tentang dirham. Dan juga perumpamaan tentang domba yang hilang hampir sama, saudara. Satu dombanya hilang, gembala itu cari dombanya yang hilang itu, saudara. Gembalanya itu naik turun lembah untuk menemukan dombanya yang tersesat. Dan hatinya sangat gembira. Begitu diketemukan dombanya yang hilang itu, dikatakan firman Tuhan, sampai dipikulnya, saudara, domba itu dan dibawa pulang. Kemudian Tuhan berkata, mari kita bergembira. Dombaku yang hilang sudah ketemukan kembali. Nah, begitulah di sorga ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang yang sudah baik dan tidak perlu bertobat. Jadi saudara, bulan ini dikatakan semangat membawa jiwa. Nah, jiwa-jiwa ini harus dicari dengan usaha saudara, agar bisa dibawa kembali dengan Tuhan. Saudara, kalau kita pikir, mungkin saudara kita ada yang kenal dengan teman-teman kita di gereja yang dulu ada dan tiba-tiba kemudian hilang. Kalau misalnya hilang atau pindah gereja masih mending saudara. Tapi kalau hilangnya mereka nggak kedapatan di gereja mana-mana, mungkin mesti kita mulai doakan saudara, ya kan? Atau di dalam keluarga kita, di dalam family kita, apa masih ada yang belum percaya kepada Tuhan, saudara? Sambil saya belajar ini, saya juga merenungkan, selain keluarga saya, saudara, saya ini adalah orang yang boleh dikatakan di dalam keluarga adalah orang yang pertama kali kenal Tuhan. Dan puji Tuhan setelah sekian bertahun berdoa, saudara,
Walaupun doanya juga masih on and off, tapi sekarang saya lihat keluarga saya yang dekat, yang langsung dengan saya seperti adik saya, kakak saya, mama saya, tinggal papa saya yang belum sudah mulai percaya Tuhan, sudah ke gereja, saudara. Tapi dengan tema bulan ini, saya merenungkan PR buat saya. Saya mulai cari tahu juga, oh siapa lagi ya family-family yang lain gitu, saudara yang belum kenal Tuhan. Karena saya tahu masih banyak juga yang Buddhis, dan saya juga tahu ada sepupu-sepupu saya yang Muslim, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah masih ada teman saudara atau family saudara yang belum kenal Tuhan? Yuk, bulan ini berkata semangat membawa jiwa buat Tuhan. Nah, Tuhan mau menjelaskan bahwa setiap jiwa yang hilang adalah berharga dan harus dicari dengan sungguh-sungguh, seperti hati Tuhan yang Tuhan kasih tahu kepada kita di dalam perumpamaan yang baru kita baca, saudara. Perempuan ini harus menyalakan pelitanya, mulai menyapu lantai rumahnya pelan-pelan disapu, supaya dirhamnya itu ketemu, saudara. Atau seperti gembala yang tadi kehilangan satu domba, dia bawa pulang dulu yang 99 aman, ditaruh dulu di kandangnya, saudara. Kemudian dia keluar lagi, dia naik turun lembah lagi mencari satu yang hilang. Artinya, saudara, perempuan yang kehilangan dirham, gembala yang kehilangan domba, itu mau menyingkirkan semua rintangan, mau menyingkirkan semua kemalasan untuk menemukan domba dan dirham yang hilang ini, saudara. Walaupun hanya satu dirham, walaupun hanya satu domba, mereka mau menyingkirkan segala rintangan, saudara. Perempuan ini gak menyerah sampai dirham ini diketemukan. Demikian juga dengan gembala yang mencari dombanya, dia gak menyerah sampai domba itu diketemukan. Nah, ini hati Tuhan buat kita, saudara. Kita itu harus belajar menyingkirkan semua halangan dan rintangan yang untuk mencari jiwa buat Tuhan. Saya percaya Tuhan menyiapkan kita sedemikian rupa bagi kita yang mau sungguh-sungguh menanggapi tema gereja buat kita bulan-bulan ini, saudara. Bulan ini berkata semangat, sekali lagi semangat. Bukan cuma membawa jiwa, tetapi dikatakan semangat. Ya, kita nggak bisa semangat mencari jiwa, saudara, kalau kitanya aja masih dalam tanda kutip, kitanya masih aja misalnya terhilang. Dengan kata lain, ya kitanya masih lebih tertarik pada kenyamanan hidup kita sendiri, atau hanya memikirkan kesenangan kita sendiri, sibuk sendiri, atau keadaan kerohanian kita aja masih sering kita telantarkan. Gimana kita bisa punya semangat membawa jiwa buat orang lain? Atau yang misalnya yang lainnya harus kita belajar diperlengkapi lagi, karena kadang-kadang kita mau itu membawa jiwa, itu kita sering malu, kita sering mungkin takut ditolak, atau kita kadang takut kalau orang yang kita mau bawa itu nanti banyak pertanyaan, ya kan? Karena sekarang ini orang-orang di luar sana itu banyak sekali pertanyaan about Christianity, saudara. Ya kan, kalau saya pernah, saudara, sekali, dan kemudian orang itu banyak tanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa banyak seperti sekarang lah. Kalau Tuhan itu baik, kenapa banyak perang, kenapa di dunia ini banyak penderitaan, kenapa banyak begini, kenapa banyak begitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, saudara, untuk orang-orang yang kenal Tuhan, saudara. Atau juga ada orang-orang yang udah kenal Tuhan, tetapi justru karena dikecewakan oleh tingkah laku anak-anak Tuhan sendiri, akhirnya dia juga terhilang, saudara, karena kepahitan, karena banyak anak Tuhan yang jadi batu sandungan. Seperti kita tahu lah, saudara, satu tokoh Muhammad Gandhi yang terkenal, ya kan, dia bilang dia suka banget dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak suka dengan pengikut-pengikutnya. Saudara, nah jadi kita minta jiwa, kemudian mungkin kita berhasil bawa satu atau di bawa jiwa dan mereka datang ke gereja, tapi kemudian akhirnya hilang lagi karena ya mungkin melihat anak-anak Tuhannya sendiri masih banyak yang nggak benar, yang jadi batu sandungan, saudara, yang nggak berdampak baik, malah dampaknya itu dampak yang buruk, saudara. Makanya sekarang ini yuk kita perlengkapi diri kita, hidup lebih benar lagi, saudara, dan supaya kita itu bisa dipakai Tuhan sungguh-sungguh, saudara, untuk menjadi alatnya untuk memenangkan banyak jiwa, saudara. Saya percaya jika kita sungguh-sungguh mau bawa jiwa, pasti kita itu dapat dukungan penuh dari surga, saudara. Kita itu pasti dapat dukungan penuh dari Tuhan, saudara, karena ini hatinya Tuhan. Tuhan itu nggak mau kehilangan satu jiwa pun.
Semua udah ditebus, semua udah dibayar dengan darahnya yang mahal. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Udah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Semua jiwa, saudara. Semua orang, saudara. Jadi ini adalah kabar baik supaya kita yang percaya bisa menerima keselamatan itu, saudara. Dan kita puji Tuhan sudah menerimanya, saudara, ya kan? Tapi Tuhan mau jangan hanya stop di kita. Jadi keselamatan yang kita terima itu membawa tanggung jawab buat kita juga. Tanggung jawabnya apa? Yaitu untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Nah, sekarang mari kita baca, saudara, kita lanjutkan di ayat firman Tuhan di Roma 10 ayat 14 sampai 15. Roma 10, 14, 15. Nah, ayat 13 itu dikatakan, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, kemudian ayat 14-nya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara, luar biasa. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan sangat jelas sekali, saudara, dengan memakai rentetan-rentetan logika, ya kan? Iman dan logika, saudara. Jadi, Rasul Paulus itu berkata, tadi dimulai dengan ada yang berseru. Artinya kalau ada orang yang berseru itu sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dan beriman itu artinya dia udah mendengar, ya kan? Karena dikatakan kita iman itu karena pendengaran akan firman Tuhan. Nah, berarti sudah ada orang yang mendengar. Dan kalau mendengar artinya ada yang memberitakan kabar baik itu. Dan pemberitaan kabar baik itu kenapa bisa terjadi? Karena ada yang diutus, ya kan? Jadi itu adalah suatu rentetan yang gampang sekali dimasuk akal banget, saudara, dengan logika kita. Jadi dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca dari Rasul Paulus itu mau mau kita di sini itu untuk menjadi apa, saudara? Untuk jadi utusan-utusan kabar baik ini, saudara. Nah, kerinduan hati Tuhan sekarang ini puji Tuhan udah sampai pada kita semua dengan tema semangat membawa jiwa ini, saudara. Jadi kita diingatkan bahwa kita adalah utusan-utusan untuk menyampaikan kabar baik atau Injil itu, saudara. Nah, tahun lalu kita udah banyak belajar untuk belajar menjadi saksi Tuhan, ya kan? Kalau saudara ingat, tahun lalu kita banyak belajar menjadi witness, saksinya Tuhan. Dan kita tahu untuk jadi saksi Tuhan, kita nggak perlu dulu lulus sekolah teologi, nggak usah perlu sering share firman Tuhan di mimbar, tapi hanya menceritakan. Namanya saksi itu hanya menceritakan kebenaran yang kita alami bersama dengan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita, menceritakan kebaikan Tuhan, dan menceritakan bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, harusnya untuk menjadi saksi ini kita udah harus gampang sekali ya, mudah lah, saudara. Seperti kita share kalau ada tempat atau makanan yang viral. Nah, jadi saksi itu kan share, saudara ya. Nah, tahun ini kita diperlengkapi naik tingkat, bukan cuma jadi saksi tapi jadi utusan-utusan. Jadi utusan-utusan ini adalah undangan Tuhan buat kita, saudara. Dan ini adalah harus kita rasakan, saya harus kita rasakan sebagai yang privilege, sebagai hak istimewa. Jadi bukan suatu beban, saudara. Harusnya jadi utusan Tuhan ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan bukan burden atau beban, saudara, ya kan? Mungkin ada daripada kita yang, aduh, cari jiwa tuh gimana? Kok kayaknya beban banget. Nah, saudara, kita ubah mindset kita bahwa cari jiwa, bawa jiwa buat Tuhan jangan dijadikan beban, tetapi mari kita ubah mindset kita. Ini adalah suatu hak istimewa buat kita, saudara. Nah, saudara tahu bagaimana Paulus ini yang menulis ayat tadi diselamatkan? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, Paulus itu diselamatkan. Jadi ceritanya begini, saudara. Paulus itu dulu namanya Saulus, dan pada hari itu dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan, waktu di si Saulus ini, saudara, ya sebelum namanya jadi Paulus, di tengah perjalanan itu dia ada sinar terang datang kepadanya. Kemudian di dalam di balik sinar yang terang itu ada suara.
yang membuat si Saulus ini rebah ke tanah. Dan suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu kata Tuhan, ini akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara tahu karena pada waktu itu Saulus adalah seorang teroris, seorang jihad, saudara, yang jahat banget, yang menganiaya, yang menyetujui hukuman mati buat pengikut-pengikut Tuhan. Jadi hatinya Paulus ini berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tapi kemudian setelah si Saulus mendengar suara, inilah aku Yesus yang kau aniaya. Setelah mendengar suara itu, dia bangun karena rebah dari tanah dan dikatakan firman Tuhan, dia menjadi buta selama 3 hari. Sampai Tuhan menyuruh seorang murid yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus. Lalu Ananias datang menumpangkan tangan ke atas Saulus dan akhirnya Saulus bisa melihat lagi dan akhirnya dia bertobat dan dibaptis. Nah, saudara, kalau saya pikir, kenapa ya Tuhan gak melakukan itu lagi, saudara? Karena buat Tuhan yang maha kuasa, gampang sekali sih bagi Tuhan untuk datangi setiap jiwa-jiwa yang hilang seperti dia datangi Saulus jadi Paulus, saudara. Setiap jiwa-jiwa yang hilang, yang gak percaya pada Tuhan, bahkan Tuhan bisa ubahkan seorang jihad seperti Paulus untuk menjadi bertobat, ya kan? Begitu banyak sekali sekarang kalau kita lihat, saudara, orang-orang yang ya istilahnya ya begitulah, saudara, apa, menteror Christianity, ya kan, mencemooh Christianity. Oh, nggak percaya gitu, saudara. Saya pikir ya bagi Tuhan itu gampang sekali, ya kan, saudara, datangi setiap orang, eh, dan mereka bisa jadi percaya. Mungkin masih Tuhan melakukan pada beberapa orang, seperti kalau kita dengar kesaksian Pastor Dewi Basir atau Pastor Ruth Julia, mereka juga pernah pada saat eh, di titik terendah hidupnya, pada saat mereka bunuh diri, Tuhan datang. Tetapi nggak pada semua orang, saudara, ya kan? Nah, ternyata kemudian Tuhan berkata kepada Paulus, ya kan, bahwa Saulus itu akan menjadi alat di tangan Tuhan, akan Tuhan pakai, saudara, menjadi alatnya yang luar biasa untuk mengabarkan Injil, mengabarkan keselamatan, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara. Kenapa Tuhan mau pakai kita yang masih sering jatuh bangun, yang masih belum konsisten dalam mencari Tuhan, yang masih jauh dari sempurna, kita juga masih sering dikecewakan, kita juga mungkin masih sering tidak setia, tapi Tuhan mau pakai kita, saudara. Terlepas dari apapun itu, saudara. Sebenarnya Tuhan nggak memerlukan kita. Tapi saudara, di dalam kedaulatan dan kemurahan Tuhan, Dia mau melibatkan kita semua di dalam rencananya membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan undang kita untuk jadi partnernya, saudara, untuk membawa jiwa-jiwa ini. Dan saya percaya jika kita mau diperlengkapi, maka surga akan dukung kita, saudara. Karena ini adalah hatinya Tuhan. Kita diperlengkapi terus dengan kebenaran firman yang kita dapat dari setiap hari Minggu, dari worship from home, dari doa fajar. Dan tapi bukan cuma untuk jadi pengetahuan, Tuhan mau kita hidup menghidupi firman yang kita dengar ini, saudara. Bukan cuma tahu banyak, saudara. Karena kalau tahu banyak tapi tidak melakukan, kita nggak berfungsi sebagai garam dan terang itu dan tidak membawa dampak yang baik. Yang parah, kalau kita tahu banyak, kemudian mungkin kita malah jadi kayak orang yang menghakimi, ya kan? eh, Dengerin khotbah orang dikritik, eh, kalau WL nyanyi dikritik, segala apa dikritik, saudara, ya. Nah, itu nggak baik, saudara. Kita tahu bahwa kita tahu banyak, eh, bahwa Tuhan itu kasih, supaya kita juga punya hati connect dengan Tuhan, bahwa kita juga bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, kita udah terima kasih Kristus, ya, biar kita juga bisa mengasihi orang lain, walaupun memang harus diakui, saudara, banyak banget orang yang sulit untuk dikasihi, banyak banget, saudara, ya kan? Kita itu lebih gampang untuk mencaci maki, lebih gampang untuk marah-marah, lebih gampang untuk, bahkan kalau kita lihat medsos-medsos dengan postingan-postingannya, kadang-kadang memancing emosi, mau saya juga kadang-kadang memancing emosi, ya kan?
seperti misalnya di kemarin ini di Medan nggak boleh jualan babi. Wow, emosi juga saya. Ini apa urusannya gitu kan? Saya mau komen tapi udahlah nggak usah gitu saudara ya. Saya itu mau marah-marah ini gimana? Apa urusannya gitu kan? Saya mau bilang ya udah kalau gitu cari aja daerah yang kamu juga nafas nggak ada babinya gitu. Cari daerah yang nggak ada babi, nafas juga udah tercemar gitu kan. Tapi aduh ya ngapainlah komen-komen seperti itu kan saudara. Karena itu emang lebih gampang sekali saudara untuk kayaknya mencari orang-orang itu banyak yang sulit untuk dikasih. Tapi ya itulah kita mesti belajar saudara ya kan. Nah seperti kembali ke ayat yang tadi saudara. Di ayat firman Tuhan ayat 15b tadi. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ayat yang Paulus tulis ini sebetulnya dia mengutip dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7 ini ditulis sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ini adalah nubuatan, saudara. Dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, how beautiful upon the mountains are the feet of him brings good news, who publishes peace, who bring good news of happiness. Nah, Nabi saya ini dulu bernubuat tentang pembebasan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Tetapi kita tahu kalau perjanjian lama itu kan simbol. Nah, kalau untuk kita ini berbicara tentang nubuatan Mesias yang akan memberikan keselamatan bukan hanya jasmani keluar dari Babel, saudara, tapi juga rohani karena kita itu dulu semua dijajah oleh dosa dan ikatan-ikatan, ya kan? Dan kita dibebaskan ini terjadi melalui Mesias, yaitu Tuhan Yesus yang mau menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap jiwa manusia. Jadi kenapa Paulus itu mengutip ayat dari Yesaya ini, saudara? Nah, Paulus ini mau mengutip karena jika pembebasan bangsa Israel yang ada di tanah Babel selama 70 tahun itu adalah kabar yang sedemikian baik, adalah kabar yang sedemikian luar biasa, ya kan? Apalagi, saudara, kebebasan dari kebinasaan kekal yang Tuhan berikan keselamatan yang kekal kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jika bangsa Israel ini membayangkan, aduh betapa sukacitanya nih, mereka akan bebas dari pembudakan dari Babel ya kan. Nah sekarang Paulus bilang, lebih-lebih lagi orang yang tadinya terpisah, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, yang terpisah dari Tuhan, sekarang bisa bersama lagi dengan Tuhan, menerima keselamatan kekal. Itu lebih luar biasa lagi, saudara, beritanya, saudara. Maka Injil adalah kabar yang sungguh-sungguh teramat baik. Kenapa? Karena kita ini tadinya adalah seperti orang-orang Israel, orang-orang buangan yang dijajah oleh dosa, dan kita tahu bahwa upah dari dosa adalah maut. Yohanes 3:16 ayat yang terkenal saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tadi dikatakan menghargai ya siapa yang menjadi pembawa kabar baik, saudara, ya kan? Tadi dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, how beautiful upon the mountains are the feet of him bring good news. Tuhan menghargai ini orang yang membawa kabar baik ini Tuhan hargai, saudara. Tuhan malah bilang, how beautiful are the feet, kakinya, saudara, perhatikan kakinya, ya kan kata Tuhan. Karena kenapa, saudara? Pembawa kabar baik ini kan capek, saudara, naik turun gunung. Dan pada zaman itu nggak ada hiking, nggak ada boot, nggak ada sepatu hiking, saudara. Jadi capek banget kakinya naik turun gunung, kakinya hancur ya kan. Tapi Tuhan bilang berkata, itu kaki yang beautiful, kaki yang mau berkorban, saudara. Kaki yang mau berusaha memberikan kabar yang baik. Jadi Tuhan hargai, saudara, bagi kita yang mau berusaha sungguh-sungguh membawa kabar baik untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Yang mau punya semangat membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan hargai luar biasa, saudara. Bahkan di dalam Daniel 12 ayat 3 firman Tuhan berkata, orang yang menuntun banyak kepada orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, saudara, bulan ini kita diingatkan jangan jadi orang yang hanya banyak mengerti mendengar firman. Jangan jadi orang-orang yang sudah merasakan keselamatan, tapi juga jangan jadi orang yang cuma menerima kasih anugerah,
Tapi biarlah kita juga menjadi orang yang mau memberitakan, menyampaikan Injil kepada orang lain, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain. Saudara, saya mau kita hari ini kita baca ayat lagi ya, saudara ya. Kita baca di Roma 10 ayat 20 sampai 21. Ini juga adalah kitapan lanjutan dari Rasul Paulus tadi. Ini adalah kutipan dari kitab Yesaya juga, saudara. Nah, judul perikopnya kalau saudara baca di Roma 10 ayat 20 21 ini berkata ketidakpercayaan Israel. Nah, Roma 10 ayat 20-21 berkata, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Nah, saudara, eh, kenapa ayat ini ditulis? Kenapa saya juga cakupkan di sini? Ini seperti hati Tuhan yang sedih lihat anak-anaknya, saudara. Saudara, kita itu sudah terbiasa dengar akan Injil, sudah terbiasa dengar akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tahu Tuhan Yesus menderita, kita tahu Tuhan Yesus mati buat kita, menebus kita, memberikan kita keselamatan yang kekal. Itu sudah kita sering dengar. Bahkan sampai kita itu saking sering mendengarnya, saudara, kita itu jadi seperti hati kita itu udah biasa aja pada saat mendengar kabar-kabar atau pesan-pesan Tuhan seperti ini. Sama seperti kita dengar kata kasih karunia, kita dengar kata anugerah, itu udah sering dengar, saudara. Sehingga saking sering dengar kita itu jadi hati kita itu udah biasa aja, saudara. Ibaratnya lah kalau kita menemukan makanan yang enak, pertamanya kita seru banget, saudara. Waduh, enak banget. Kita beli lagi, kita beli lagi, kita beli lagi. Sampai pada satu titik, karena terlalu terbiasa, makanan yang pertama enak itu jadi ya biasa aja, saudara. Bukan salah makanannya, makanannya sama aja, chefnya sama aja. Tetapi karena kita yang udah terlalu terbiasa, akhirnya yang pertamanya kita pikir makanan itu enak, ya lama-lama, kok biasa aja gitu kan, saudara ya. Demikian juga dengan Injil, saudara, dengan firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang dalam kita baca itu kesedihan hati Tuhan. Kenapa, saudara? Karena banyak dari kita itu udah terbiasa mendengar Injil, mendengar kata anugerah, pengorbanan Tuhan di Yesus di atas kayu salib itu udah biasa sehingga hati kita itu cenderung kurang menghargai pesan atau khotbah tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kita itu hatinya udah kayak nam, saudara, kayak udah tawar. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tapi kita pikir ya itu udah selesailah semuanya kan. Pada saat kita percaya dan kita memberikan diri kita dibaptis, ya udah selesai, saudara. Saudara, ini harusnya jadi perenungan yang dalam buat kita semua. Kalau kita mendengar tentang Injil dan hati kita udah nggak ada kayak kayak disetrum lagi, hati kita kayak nggak ada lagi, saudara, udah biasa aja, atau rasa kekaguman kita kepada karya salib Kristus sudah berkurang, saudara. Ya, nggak tergugah lah hati kita, saudara. Ya, dengarlah, dengar aja, saudara. Tapi biasa aja hati kita, saudara. Saat kita mendengar Injil, saat kita mendengar tentang keselamatan, ini kita lihat cek hati kita, saudara. Kita gimana bisa semangat bawa jiwa kalau kita itu kayak hati kita aja udah adem ayem aja, saudara. Udah dengar firman Tuhan ya, udahlah gitu, saudara. Saya harap saya nggak tahu gimana ngejelasinnya lagi, tapi itu yang saya rasakan pada saat menyiapkan firman ini, saudara. Tuhan itu sedih karena banyak anaknya Tuhan itu yang kayak ya udah biasa aja, saudara ya kan. Kekaguman kita, gregetnya kita hilang karena udah terlalu terbiasa, saudara. Makanya di Roma 1 ayat 21 berkata, kita baca sebentar, saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat ini mengingatkan, saudara, bagi kita yang udah mendengar Injil,
Bagi kita yang udah tahu tentang pengorbanan Tuhan, tahu tentang siapa Tuhan Yesus, tahu dia mati menanggung dosa kita, menggantikan hukuman kita, bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kita semua, saudara. Kita tahu ini semua, tapi kita sekarang kurang memuliakan Tuhan dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan sebaliknya kita gantikan pikiran kita dengan hal-hal yang sia-sia dan bodoh, sehingga pikiran kita penuh dengan kegelapan. Bukankah ini hal yang sangat menyedihkan banget, saudara, ya kan? Gimana kita bisa bawa semangat jiwa buat Tuhan, saudara? Kalau kitanya sendiri udah mulai kurang bersyukur, kurang memuliakan Tuhan, saudara. Hati kita udah biasa aja, nggak ada greget-gregetnya, saudara. Hari ini kita renungkan, saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, sangat diberkati. Udah memperoleh anugerah keselamatan. Udah mendengar tentang salib Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita diselamatkan. Saya ini generasi, dalam istilahnya dulu keluarga saya semua ke kelenteng, saudara. Dan saya sekarang melihat mulai diselamatkan, itu bersyukur. Kalau saudara yang, apalagi saudara yang udah lahir, papa mamanya udah kenal Tuhan, saudara. Udah terbiasa mendengar Injil, saudara, ya kan? Bersyukur, saudara. Kan kalau saudara sekarang juga adalah generasi pertama, kemudian kalian punya anak, ya kan? Bersyukurlah karena kalian bisa wariskan, saudara, kepada anak-anak kalian, saudara. Bersyukur kita itu udah diselamatkan, ya kan? Kita udah sering mendengar firman Tuhan, week by week. Bersyukurlah, saudara. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin saya lihat di IG, saudara, eh, anak-anak muda lagi nyanyi seperti kita present worship. Saya pikir ini adalah gereja, tapi saudara tahu ternyata mereka adalah Buddha, saudara. Ternyata mereka itu sama, saudara, dengan kita sekarang anak-anak mudanya, saudara. Mereka pakai drum, mereka pakai gitar listrik, mereka pakai keyboard, lagu-lagunya sama persis dengan kita. Cuman mereka berkata Buddha yang menyelamatkan, Buddha yang memberikan damai, saudara. Udah sama dengan kita, saudara, tapi saya sampai kaget. Wah, ini Buddha loh, anak-anak mudanya, saudara. Masih banyak, saudara, kita itu beruntung kita kenal dengan keselamatan yang sejati, yang benar. Tapi di luar sana masih banyak orang yang nggak tahu, saudara. Tuhan sayang sama kita, Tuhan juga sayang sama mereka yang belum mendengar Injil. Tuhan mau kita bukan hanya banyak tahu firman, tapi juga mau menghidupi firman. Tuhan di firman-Nya tadi bilang, aku telah berkenan ditemukan mereka yang nggak mencari aku. Aku menambahkan diri kepada mereka, mereka yang nggak nanyain aku. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Itu kepada bangsa Israel. Dan kita adalah Israel, Israel rohani, saudara. Hari ini Tuhan tanya, mau nggak kita respon? Tangan Tuhan udah terulur tiap hari. Mau nggak kita itu taat dan nggak membantah lagi, saudara? Doa saya buat saya sendiri, buat saudara, biar kita punya lagi passion, saudara. Passion itu sesuatu yang meledak-meledak dalam hidup kita. Pada saat kita mendengar kebenaran firman Tuhan, walaupun itu sudah sering kita dengar, ya kan? Yuk kita terima, saudara. Hari ini kita terima em, dengan rasa syukur, dengan rasa penuh kehormatan untuk menjadi utusan-utusan Tuhan membawa jiwa pada Tuhan. Kita mau singkirkan penghalang-penghalang seperti wanita itu tadi, saudara. Dia berusaha mencari dirham yang hilang. Dia sampai nyalakan pelitanya, saudara. Dia sapu rumahnya dengan teliti karena sangat berharga. Itu hati Tuhan, saudara. Semoga em, hati Tuhan itu sampai kepada saya dan saudara, menyentuh kedalaman hati saya dan saudara. Dan biar kita terus diperlengkapi oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang yang sulit kita kasihi, sehingga kita punya juga apa, kuasa pada saat kita menyaksikan Tuhan, karena kitanya sendiri, kita itu nggak akan punya kuasa, saudara, kalau cuman pengetahuan aja, tapi kita nggak menghidupi firman Tuhan. Tapi kalau kita menghidupi firman Tuhan, saya percaya apa yang kita katakan, kita saksikan untuk bahwa jiwa itu ada kuasanya, saudara. Jadi jangan hanya tahu firman Tuhan,
aplikasikan firman Tuhan. Jangan hanya jadi penerima anugerah, kita teruskan anugerah itu, teruskan kabar baik anugerah itu buat setiap orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, kita bawa mulai dengan doa-doa saudara seperti PR saya sekarang, oh ternyata saya baru ingat, iya ya sepupu saya juga masih banyak yang Muslim, saudara, ya kan? Karena ada yang, ya begitulah saudara, ada yang masih ke kelenteng segala macam. Yuk, sama-sama kita bawa semua kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti dukung kita kok. Sorga pasti dukung kita, karena ini adalah hatinya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.